Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Semoga rekan-rekan sekalian dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan rekan-rekan sekalian dalam keadaan yang enak. Nah, kalau dalam keadaan yang enak itu gampang kita untuk mengkonsumsi sesuatu dan mencernanya itu gampang. Oke, 4.0 era digital. Zaman sekarang ini udah dikit-dikit digital. Zaman sekarang ini dikit-dikit udah digital. Jadi secara tidak langsung sebenarnya sih zaman sekarang ini kita hidup di dua dunia sebenarnya. Dunia nyata dan dunia maya. Boleh kita tidak akui itu boleh. Tapi bagi seorang influencer itu dia hidup di dua dunia sebenarnya, di dunia nyata dan dunia maya. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia nyata, so pasti dong ada konsekuensinya. Di dunia maya juga begitu. Ada yang mengcover undang-undang IT. Di dunia nyata juga begitu. Ada aturan. Semua hidup itu ada aturannya. Demokrasi sih demokrasi, ya kan? Mengutarakan pendapat sih mengutarakan pendapat, tapi nggak melanggar hak-hak orang dan nggak ada orang yang dirugikan juga. Bersosial media seyogyanya kita tuh harus bijak lah, selektif lah kita dalam memilih sesuatu. Apa yang ingin kita share, apa yang ingin kita posting itu kita harus selektif lah dalam memilihnya. Kalau kita menerima berita dari akun-akun yang ataupun dari sumber yang nggak jelas ya itu dibaca sendiri aja, nggak usah di-share ke publik juga kan, karena bisa aja itu mengancam psikologis orang, bisa aja kan. Jadi bijaklah dalam bersosial media. Kembali ke influencer. Jadi menjadi seorang influencer itu ada beban moral yang ia pikul sebenarnya. Kenapa begitu? Karena seorang influencer itu auto pengikutnya pasti banyak, penggemarnya pasti banyak. Jadi harus dia bisa memberi satu hal yang mengedukasi kepada penggemarnya. Seharusnya begitu ya seorang influencer. Jadi elok lakunya, tindakannya itu bisa aja sih dicontoh oleh penggemarnya itu tadi. Nah, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan aksi seorang YouTuber atas nama Ferdian Paleka. Terlepas dari konten dia tidak mendidik atau apa, ada konsekuensi hukum yang ia harus jalani. Pasal 45 ayat 3 udah menanti. Junto pasal 36, pasal 51 ayat 2 sudah menanti. Ancaman hukuman 12 tahun sudah menanti. Jadi menjadi suatu pembelajaran bagi kita sama-sama bahwa apapun yang kita lakukan ada konsekuensinya. Baik itu konsekuensi sosial ataupun konsekuensi dari hukum. Bijaklah dalam bermedia sosial, selektif lah. Jadi kalau kita menerima sesuatu dari berita dari sumber-sumber yang tidak jelas, ya berhenti di kita aja lah, jangan kita sebarluaskan lagi ke orang-orang, karena bisa mengancam psikologis orang juga kan. Gitu. Sekiranya kita bukan ahlinya, ya nggak usah di-share lah. Ataupun kita menerima berita-berita yang belum tentu kebenarannya, kalau kita bukan ahlinya ngapain kita share berita itu, untungnya apa juga nggak ada kan. Nah, berhati-hatilah dan bijaklah dalam bersosial media.